dari subkatmennya. Persen impervious berapa persen yang lapisan kedap air? Karena di situ kawasan perumahan yang namanya kedap air kan anak rumah kedap air. Itu kira-kira berapa persen luasannya? Itu ada taman di belakang, itu sebagai impervious. Kemudian N adalah persen kekasaran ini. Persen kekasaran ini untuk lapisan yang impervious berapa, impervious berapa. Jadi logikanya, teorinya N impervious pasti lebih kecil daripada impervious. Nah, yang air itu akan lebih kecil ya, persen kekasaran ini. Kemudian di store itu ada dari singkatan dari depression storage. Tampungan depresi. Sehingga kita bisa menambahkan. Nah, kalau tidak tahu data ya biarkan sesuai dengan defaultnya. Persen zero impervious ya berarti yang betul-betul kedap air. Area routing 14 berarti itu masuk buangnya ke 14 ya. Persen root berarti semua akan teralirkan ke online. 100 itu berarti semua 100% itu teralirkan ke online. Kalau 90 berarti ada yang tidak teralirkan ke online. Tapi juga di kawasan kawasan itu ada pelampiasan, berarti kan tidak semuanya teralirkan ke online. Ada bioretensi sebagian yang disebutkan ke infiltration data itu tadi sudah yang muncul di sini sesuai dengan nilai defaultnya. Nah, sebenarnya tadi pakai Hilton maka ini Hilton. Tapi sebenarnya meskipun buat defaultnya Hilton kita bisa mengubah. Jadi meskipun sudah kita atur di default itu hanya muncul di awal itu. Jadi kita boleh mengatur. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi membuat 5 sampai terjadi tambah 4 lagi. Jadi buat subkatmen sebanyak 5. Bentuknya sebenarnya kita masukkan data yang ada di PPT. Di 1 outletnya ke D1, jadi outlet ke outlet ini diketik D ke D1 nya diketik. Ini nanti diketik dulu ya Pak. Tapi nanti belum mau kita langsung aja. Jadi outletnya nanti kita buat D1, kemudian luas berarti area itu 3, width ini satu ini satu ini lebar karakteristik
Baik. Baik. Dan berikutnya Tidak apa-apa. dan pembimbingan. Dan juga bius, dan tidak pahit, dan tidak pahit 80. And juga bius, and juga bius 0,24. And juga bius 60 ya? Iya betul. dan storage, juga bius 14% tambah minus apa? bius 5 mili.
ada menunggu. Kamu udah ambil Belum. Ambil. Ini soalnya beda semua. Di situ kan bahasa di sini Inggris toh. diubah ke meter nggak sih? Oh dia pilih oh ya. Untuk menggambarkan junction itu kliknya di gambar bulatan atau junction. Ini kemudian usulnya berubah menjadi bulatan yang vertikal. Yang Di dalamnya dikatakan kan ada 10 kan di 0,001 0,1 Diubah ke milimeter, diubah ke meter. yang di 4 dari yang 0,01. Jadi ketika kita isi J1, dia akan terkoneksi ke sana. Jadi artinya dari segmen 1 itu membuangnya ke junction 1, S2 membuangnya ke junction 1. Jadi ini harus dibuat dulu junction. Kita buat klik di sini dan S1 dari S2 maksudnya J1. Kemudian S3 masuknya ke J2, S3 masuknya ke junction. Kalau di sini ada masalah? Tidak ada ya. Oke, saya juga. Kemudian dari junction tadi sudah. Dimasukin di S1 tadi, outletnya dari J1 gitu. Karya awalnya kita berkarya. Awal itu gambar segitiga ini. Awal di mana buahnya. Jadi
target dari sistem kita adalah output. Kita akan di Enggak, justru junction di satu belum. Yang gabung-gabung garis-garis itu. invite automation. Kita pakai sembarang kan nggak pakai jasa benci pakai apa yang benci dua hari klik dua benci dua satu awal itu diperlukan satu Makasih ya. Gimana? Semuanya pakai titik ya, jangan lupa ya. Desimalnya pakai titik. Apa nanti? Tipe outfall-nya free. Jadi untuk tipe outfall itu ada 5 pilihan ya, free, normal, fixed, title, dan series. Kapan kita menggunakan free? Free itu ketika outlet kita itu bebas, tidak ada hambatan. Jadi misalnya dari saluran drainase kita buang ke sungai, itu langsung tanpa hambatan, itu namanya free. Kemudian normal itu kalau nyambung ke saluran yang lain. Jadi kalau masih nyambung ke saluran yang lain, lingkaran normal. Kemudian fix satu itu juta kalau juga outlet kita itu elevasi mukanya tetap, misalnya buang kita ke Nah, terus nyambungnya? waduk, di mana elevasi mukanya tetap, kayak itu kita pakai fix. Kemudian tidal kalau outlet kita nyambungnya ada pengelasan air laut, sumber laut, itu pakai tidal. Kemudian time series kalau kita misalnya nyambungnya ke sungai, di mana sungai itu airnya elevasinya selalu berubah, airnya selalu berubah, maka kita pakai time series. Sebenarnya pasang surut pun kita juga bisa menggunakan time series. Jadi kalau pasang surut kita bisa tidal dan time series. Tapi kalau sungai dan di situ tidak ada pengelasan air laut, tetapi dia bukan Kita kotak lagi. maka kita nggak usah dibuka Hmm? Ini sampai tahap ini dan berikutnya adalah conduit. Conduit itu menghubungkan junction. sama kan Lanjut ini. Jadi kita untuk conduit kita klik yang gambar garis horizontal conduit. Nah di sini di jendela kiri yang tersorot Tadi diganti apa yang di outlet? Jadi conduit yang pertama adalah invert hubungan L D1 invert elevasi dari D1 C3. ke D2. Diganti berapa? Jangan lupa jangan sampai terbalik ya. Menggambarkannya selalu Airnya tetap free. mengikuti arah aliran. Karena air mengalir dari D1 ke D2. Maka cara gambarnya adalah klik D1 baru D2. Jangan sampai kebalik, jangan D2 ke D1. Ya. Beda. Jadi ngekliknya harus sesuai arah aliran. Dan dari kemudian D2 dan untuk modul kedua dari D2 sampai ke modul 3 dari D3 sampai ke Jadi ini ada 3 conduit, D1, D2, D3. Ini D1, D2,
ada panahnya di sini karena tadi kita definisikan ya, ada panah di sana. Kalau kurang besar yang di magnitude option tadi ukurannya juga besar. Kalau tidak ada kurang besar. Nanti tiba-tiba mati ya. Segala kali dari jam 3. Ini yang sudah data di satu di satu kedua juga di dua tiga dan kita sesuaikan data yang lain. Jadi menunjuk satu bentuknya di data adalah trapesium. Kemudian kedalaman maksimumnya 1, kedalaman maksimum maksimumnya 1, masa muridnya berdasar 0,8. Jadi ini dibagi 0,8. Panjangnya Biar ini kalau hilang Hilang. Tambah lagi. dia hilang dari. 0,015. Aduh. Aku mau ngebesarin dia malah hilang. Oh, di lagi kecilin. Pemiringan sisinya 1. Pemiringan sisi. Jadi yang dibutuhkan adalah kedalaman maksimum lebar dasar dan slope-nya adalah 1. Jadi yang dibaca adalah ini 1 bukan 1. Jadi yang kalau untuk slope di trapezoidal ya, left slope, right slope. Kalau seperti ini berarti kanan kiri sama. Di 1/1 berarti B yang dimasukkan 1. 1/1/1 yang dimasukkan 1/2. 2/1 yang dimasukkan 2. Jadi angka yang dimasukkan di sini adalah jadi yang T1 left slope-nya 1. Yang di sini harus 1 ya. Misalnya ini perbandingannya 4/3. 4/3 berarti yang dimasukkan ke sini berapa? Yang dimasukkan ke sini berapa? Bukan 4/3. Jadi kalau 4/3 ini yang dimasukkan adalah 4/3. Udah skip apa? 4/3 berarti 1,33. Jadi yang dimasukkan di sini kalau 4/3 1,33. Dari angka 4 dibagi 3. Ini sini. Ini sini. Pokoknya dari jari ke sini kan. Ya, jangan balik-balik. 1 dibagi 1, 1,5 dibagi 1, 2 dibagi 1. Ini sini habis nggak? Kalau nggak nyampe. Disilang. Nah, Semuanya sama. Habis. Yes. Baiklah. Itu juga. Kamu salah. Jadi kalau hanya ada 1, kalau 3 dia kemudian sisi kiri, kemudian sisi kanan. Setelah gabungin kemana?
Tapi kalau tidak ada kiri kanan berarti C artinya sama. C1 terus jadi ratio ya terus berubah pasti di situ Udah berubah belum? Udah berubah. ikut Budi Oke, itu C1 Udah, oke dulu. kemudian untuk C2 jangan dilanjut Hmm. pakai dari yang mana sih Ini kan dan maksimumnya 1,2 tembusnya daripada C1 langsung jadi apa sih? Lambat ah. cuma dua Ini nggak jadi kerja dari Tuh, main sini doang. apa ini? Nah, lagi. ya udah nggak apa Kok C2 sih? ya udah C1, C2, C3. nama nol Oh, berarti sama sini ada masalah? salah apa? Cepetan. Oke ya. Ya, tadi apa sudah info yang dipilih nanti. Nah, sekarang kita memasukkan data hujan. Kita masukkan lalu. Jadi untuk memasukkan data hujan, Penamaan kita video. pertama memasukkan stasiun hujan itu. Klik yang di sini di gambar modul hujannya. Klik. Terus klik di sembarang tempat. Sembarang tempat. Tidak harus di situ. Mau di bawah, mau di samping, mau di samping di mana bebas. Ini nanti akan muncul syarat satu. Kemudian di klik ini pastikan tersorot F1. Klik tangan pegang kecil. nggak ada Oke. sesuai kalau yang tadi tertunjuk Ini 01. Tipe datanya adalah intensitas, bisa ada 3 pilihan ya di sini ya. Dan formatnya itu bisa intensity, bisa volume, bisa kumulatif. Kalau data kita intensitas hujan ya bukan ya. Kalau data kita adalah tinggi hujan, maka kita volume itu berarti tinggi hujan. Tapi kalau data hujan kita Kalau dua tuh ada komanya nggak sih? tinggi hujan dan tidak Kalau dalam bentuk kumulatif, dua yang mana tapi angkanya selalu naik, maka itu kumulatif. Pemiringan. tetap dua Kan 0,2 dan enggak dua 0,02. tetap dua Tapi kalau volume itu bisa naik. Tapi kalau kumulatif pasti satu Jadi ketika ada data hujan kamu perhatikan itu satuannya apa. Kalau milimeter per jam
berarti tinggi hujan. Nah, tinggi hujan itu bisa buruk, bisa kumulatif. Lihat angkanya naik turun, jadi itu adalah buruk. 400 jadi Angkanya 200. selalu naik, jadi itu kumulatif. 700. Itu tinggi hujan, kalau satuannya milimeter, itu ada dua kemungkinan, buruk atau kumulatif. Ini. Kalau angkanya naik turun, 0,0 ya buruk. Kalau angkanya selalu naik, 0,001. Benar. Cara R itu gimana? Gambar hujan atas persegi panjang. Ini persegi. intensitas hujan. Jadi kita milihnya intensitas. Kemudian time interval. Time interval kita berapa? Time interval kita adalah 1. Waktu ini satunya jam 0 kali dari jam 0 Gimana? 0,015. ya. Nah, ini adalah intensitas hujan. Dan kita milihnya Memang nggak usah diajar. dan kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 data. Kita maksudnya berarti intervalnya 1, notesnya bukan saja. Kita ini adalah time series. Karena kita masukkan langsung di sini, maka data source-nya adalah time series. Tapi kalau kita punya data banyak sekali yang file tersendiri, kita pilih file. Karena kita memasukkan data langsung dari sini, kita pilih time series. Kemudian di time series itu kita berikan nama series name-nya. Misalnya kita beri nama TS1. TS1 itu apa? Kemudian kita double klik TS1 ini kita double klik. Nah, muncul jendela dan series editor. Dan series name-nya disesuaikan dengan namanya tadi TS. Description itu final. Dalam bracketnya diisi nama subjeknya apa. Caranya timestamp gimana? Nah, sekarang Sebelum hujan kan itu. date-nya karena ini satu hari tanggalnya sama dari tadi sih tidak apa-apa. TS itu Untuk nggak ada. time, untuk time itu formatnya adalah Nggak dari HM, file. jam, menit, Series name. jam, menit. Kanannya kamu Jadi kasih kalau nama kita TS1. jam 0 menit 0, kita mulai dari 0 Apaan teh? baru 1, 0, kita ambil data yang di Terus cara berjalan itu gimana? Klik 2 kali. Bener. Yang keberapa? 3. Udah. Nggak tahu kan? Lagi lagi. Hujan. Tempel atas. Nah, untuk melihat grafiknya bisa klik view. Sama. Ini adalah Turun. grafik data TS1. TS1 namain. Series name coba. TS1. Dua kali. Dua kali. Yo, Itu kalau nggak bisa.
lanjutin setelahnya. Nah ini. Oke, kalau sudah kemudian kita ini data hujan ini kita konekkan ke subcatchment. Data hujan ini kita konekkan ke subcatchment apa ya? 10 ini di value. Dan data hujan ini harus kita konekkan ke masing semua subcatchment. Ini dan B-nya R1. Jadi mau bahas satuan di mana? Di kan unit millimeter kan. Ini atau apa? Tadi ada unit. Itu sebenarnya bisa juga lebih mudah kalau kita langsung semua. Bisa seperti ini, jadi langsung semua kita sama jadi sekali jalan. Kalau mau sekali jalan, terus dicek yang kodemu yang disebabkan INP dan INI dicek kodemu ada berapa kan? Hapus. Namanya juga namanya apa? Nomor data. Cuman 0.20. Nah sekarang kita sudah siap paling 0.21 itu. kita konfigurasi parameter. Di konfigurasi parameter simulasi kita caranya adalah dengan ini. Kita lihat di jendela ini di option, kemudian gambar tangan. Ini tinggal buat ini. Sekarang ini kita atur dulu. Hah? Kita atur simulasi optionnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sheet, ada 5 lembar. Pertama general, proses modelnya adalah rank on and off, ada flow routing, hidrologi, flow routing itu berarti hidrolikanya. Kemudian routing model, kita pakai ini, modelnya pakai botol. Kemudian routing modelnya kita mengizinkan ada dengan dan tidak mengizinkan ada dengan jangan dicetak, tidak boleh dicetak. Kemudian bit ini yang penting. Start analisisnya kita mulai dari jam 0. Start modelnya juga dari 0. Nah, end analysis kita setting lebih panjang. Nanti data kita kan hanya 6 jam. Ini kita buat yang lebih panjang. Kita ambil sampai 12 jam. Kita ambil sampai 12 jam. Boleh ambil lebih juga boleh. Sebaiknya panjang. Jangan sampai persis sama dengan panjang data hujan. Nanti akhirnya belum sampai. Kemudian tes ini opsional, tetapi akan lebih baik kalau tes kita itu lebih kecil, lebih baik.
atau step itu akan lebih suci, lebih errornya akan lebih kecil. Oke, kita pakai yang kuatnya saja. Nanti kalau errornya besar ya kita koreksi dengan DAT yang suci. Ini juga kan sesuai default juga. Resepnya yang di sini dong. Sudah di save dulu, setelah belum kita alih, sudah mungkin kita alih. Runningnya kita klik bagian petir ini atau tidak juga dengan objek transformation atau kita kliknya bagian petir. Ini run start full. Bisa aja. Kamu nol nggak ya? Surface error ya saya 0,05% sangat kecil, low routing 0,0% sangat kalau bisa 1% juga. Kamu 0% nggak? Ya, Ini gimana tadi? Ini gambar petir. ada yang unsuccessful, apa komennya? Gambar petir. Coba dilihat di sini. Minus ya? Import Kamu sekarang R1-nya diedit dulu. import status dicek itu di apa? Udah di Ya terus. edit, select ini, select all, lagi edit, grup edit. Ini tagnya kamu ganti language. Udah oke. Oke, yes. Daerah. Tuh kamu cek di S1 tadi. Ini.